Good morning, students. How are you today? I hope you are okay today. Baiklah, sekarang kita akan membahas materi tentang checking for understanding. Pernah mendengar kata-kata understanding? Understand. Nah, aku yakin kamu pasti mendengar kata-kata understand itu kamu sudah tahu semuanya. Tapi mungkin tidak pasti apa itu sebenarnya understand. Nah, sekarang kita akan membahasnya pada video ini. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Apa itu checking for understanding? Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe ya. Pengertiannya, checking for understanding itu adalah ungkapan atau ekspresi yang digunakan untuk mengecek pemahaman seseorang atau lawan bicara kita mengenai apa yang kita bicarakan dengannya. Atau dengan kata lain, untuk mengetahui apakah orang itu mengerti atau tidak dengan apa yang kita ucapkan. Nah, kita boleh mengeceknya dengan ungkapan checking for understanding. Perhatikan dialog singkat ini. Look at this map. We should start from here. Do you know what I mean? Kata guru kepada siswanya. Dijawab oleh siswa, Sure, I understand. Guru ini menjelaskan tentang rute perjalanan. Nah, dia ingin tahu apakah siswa ini mengerti dengan penjelasannya, maka dia mencek pemahaman dari siswanya dengan kata-kata, Do you know what I mean? Apakah kamu paham apa yang saya maksud? Nah, dijawab oleh siswanya, Sure, I understand. Nah, ternyata siswanya paham dengan yang dijelaskan oleh gurunya. Dialog yang kedua. Tonight, I'm going to stay at Robin's house. Tell Mom about it. Did you get that? Kata si anak yang berbaju kuning kepada saudaranya. Dijawab oleh saudaranya, Sorry, what do you mean? Nah, si anak ini menjelaskan kepada mengatakan sesuatu kepada saudaranya. Dia ingin tahu apakah saudaranya paham. Maka dia mencek pemahaman saudaranya. Did you get that? Apakah kamu paham? Dijawab oleh saudaranya, Sorry, what do you mean? Maaf, apa maksud kamu? Nah, ternyata saudaranya tidak paham. Nah, jadi begitu cara mencek apakah orang paham atau tidak. Nah, di sini dipakai caranya did you get that? Ada beberapa ungkapan-ungkapan yang bisa dipakai untuk checking for understanding ini. Dan beberapa di antaranya mungkin kamu sudah pernah mendengarnya dan familiar mungkin di telinga kamu. Contohnya, do you understand? Nah, ini sering terpakai dalam belajar. Do you understand? Apa artinya? Apa kamu paham? Nah, do you understand? Dengan mengatakan do you understand, kita ingin tahu apakah orang paham dengan yang kita jelaskan. Apa kamu paham? Do you understand? Do you know what I mean? Apakah kamu paham apa yang saya maksud? Do you know what I'm saying? Apakah kamu paham apa yang saya katakan? Say, katakan. Is it clear? Apakah itu jelas? Are you following me? Apakah kamu mengikuti saya? Maksudnya mengikuti perkataan saya atau penjelasan saya? Have you got it? Sudahkah kamu mendapatkan ide saya? Sudahkah kamu mendapatkan apa yang saya jelaskan? Atau sudahkah kamu paham? Bisa diartikan begitu. With me so far. Dengan saya sejauh ini.
Apakah mendengarkan saya dari tadi? Nah, itu maksudnya. Oke. Jika kita paham dengan penjelasan orang tersebut, maka kita bisa meresponnya dengan kata-kata showing understanding, memperlihatkan kalau kita tuh paham dengan penjelasan orang itu. Contohnya, I see, saya paham. Nah, see di sini bukan melihat artinya, tapi paham. I understand, saya mengerti, saya paham. I get it, I got it. Nah, sama maksudnya. Have you get it? I get it. Have you got it? I got it. Nah, itu dia. Yes sir, yes ma'am, I understand. Nah, boleh dipakai, digabungkan. Yes, I see. Ya, saya paham. I'm with you. Nah, ini bisa respon dari with me so far. I'm with you. Nah, itu dia. I'm following you. Are you following me? I'm following you. I know what you mean. Saya paham apa yang kamu maksud. I hear what you are saying. Saya mendengar apa yang kamu katakan. Nah, itu dia ungkapan-ungkapan showing understanding jika kita paham apa yang dijelaskan orang tersebut. Bagaimana kalau kita tidak paham dengan apa yang dijelaskan orang? Nah, ini dia ungkapannya. Namanya adalah showing lack of understanding, memperlihatkan kita tidak paham dengan penjelasan orang itu. Nah, bisa dengan kata-kata atau dengan ungkapan I don't understand. Saya tidak paham atau saya tidak mengerti. I'm sorry. What do you mean? Maaf, apa yang kamu maksud? I'm not following you. Saya tidak mengikuti kamu. Saya tidak mengikuti apa yang kamu jelaskan. Itu dia. I don't get it. Saya tidak mendapatkan ide kamu. Saya tidak memahaminya. Saya tidak mengerti. Bisa itu diartikan. Sorry, say it again please. Maaf, tolong katakan lagi. Tolong jelaskan lagi. I'm not sure I know what you mean. Saya tidak yakin saya tahu apa yang kamu maksud. What? Huh? Nah, ini adalah bisa respon yang spontan. Do you understand? What? Do you understand? Do you understand student? Huh? Nah, itu dia. Itu adalah ungkapan spontan, showing lack of understanding. Nah, ini tolong dipahami ya. Sekarang kita lihat pemakaian checking for understanding ini dalam dialog yang lengkap. Coba perhatikan nanti bagaimana cara checking for understanding, bagaimana showing understandingnya, dan bagaimana cara showing lack of understandingnya. Coba percakapan antara Andi dan Rudy. Rudy, do you know how to use the copying machine? Rudy, apakah kamu tahu bagaimana cara menggunakan mesin kopi ini? Kata si Rudy, yes, I do. Ya, saya tahu. Kata si Andi lagi, could you tell me how? Bisakah kamu mengatakan pada saya bagaimana caranya? Dijawab oleh si Rudy, alright, baiklah. First, place the original on the glass. Pertama, letakkan yang aslinya di atas kaca. Then, put down the cover. Kemudian, turunkan tutupnya. Are you following me? Apakah kamu mengikuti saya? Apakah kamu mengikuti penjelasan saya? Nah, dia checking for understanding karena dia sudah menjelaskan kepada si Andi, maka dia mencek apakah si Andi mengikuti yang dijelaskan apa tidak. Dijawab oleh si Andi, yes, I'm following you. Ya, saya mengikuti kamu. Itu berarti
si Andi showing understanding, memperlihatkan kalau dia itu paham. Kemudian si Rudy melanjutkan, then katanya. Kemudian press start button, tekan tombol start. Have you got it? Sudahkah kamu paham? Nah, itu dia. Dia mencek lagi, apakah didengarkan tidak oleh si Andi. Nah, dijawab oleh si Andi, I'm sorry, could you please repeat that? Maaf, maukah kamu mengulanginya lagi? Ternyata si Andi tidak mendengarkan. Nah, dia tidak memperhatikan apa yang dijelaskan oleh si Rudy terakhir. Maka dia merespon dengan I'm sorry, could you please repeat that? Maukah kamu mengulanginya lagi? Nah, dia mengungkapkan showing lack of understanding, menyatakan tidak paham karena dia mungkin sedang tidak memperhatikan. Nah, selanjutnya, alright, kata si Rudy, baiklah. The last step is, step yang terakhir adalah press the start button. Tekan tombol start. Do you understand? Apakah kamu paham? Nah, si Rudy menjelaskan dengan lambat. Nah, dia cek lagi, apakah si Andi paham? Apakah kamu mengerti? Do you understand? Katanya. Nah, dijawab oleh si Andi, yes, I understand. Ya, saya paham. Nah, jadi itu adalah ungkapan showing understanding, menyatakan dia itu paham dengan penjelasan dari si Rudy. Nah, oke, students, mudah-mudahan kamu paham tentang materi checking for understanding ini, dan bisa dipakai dalam dialog atau dalam percakapan kamu sehari-hari nantinya. Oke, see you next time. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Oke, thank you very much. See you next time.